SETI, kependekan dari Search for Extraterrestrial Intelligence, merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan penelitian untuk menemukan kehidupan cerdas di luar bumi. Pada suatu malam, salah satu staf, seorang ahli radio astronomi bernama Zane Zaminski, sedang melakukan tugas bersama rekannya Calvin. Kali ini, radio teleskop diarahkan ke Wolf 336, bintang kelas F dengan jarak 14,6 tahun cahaya. Sembari menunggu, Zane menerima telepon dari sang kekasih yang mengomel karena rindu berat. Zane berjanji akan segera pulang jika memang tidak ada tanda-tanda yang dia dapatkan. Namun, tiba-tiba saja semua alat bereaksi karena mendeteksi sinyal misterius. Semua protokol telah dijalankan, segala macam pengecekan telah dilakukan. Sinyal yang terdeteksi telah dipastikan berasal dari Wolf 336. Sayangnya, mereka tidak bisa melapor ke stasiun lain karena tidak ada staf yang bertugas. Sinyal mendadak hilang begitu saja, tapi untungnya Zane dan Calvin telah merekamnya. Keesokan paginya, Zane dan Calvin bergegas ke kantor NASA Jet Propulsion Laboratory untuk melaporkan temuan mereka kepada supervisor Phil Gordian. Setelah mendengar rekaman yang berdurasi 42 detik, banyak pertanyaan yang diajukan, seolah-olah tidak yakin, dan bukannya melanjutkan penelitian, Phil malah mengabarkan sebuah berita buruk bahwa pendanaan SETI akan dikurangi, yang mana membuat Phil harus memecat Zane. Sebagai ucapan terima kasih atas dedikasi selama ini, Zane akan mendapatkan gaji penuh serta tunjangan kesehatan. Sedangkan rekaman yang dibawa Zane akan diteliti lebih lanjut oleh tim decoder. Jika memang benar dari Wolf 336, maka penelitian akan dilanjutkan. Itulah yang dijanjikan oleh Phil kepada Zane. Namun pada kenyataannya, setelah Zane pergi, Phil malah menghancurkan rekaman tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itulah sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Arrival, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 1996, garapan sutradara David Twohy dengan sederetan bintang yang cukup terkenal pada masanya. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Zane yang menceritakan apa yang dialami kepada sang kekasih. Zane sama sekali tidak membutuhkan bantuan dalam hal finansial karena sebagai seorang ahli tidak sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Seperti kantor SETI di wilayah utara, seorang kenalan bernama Bill Wyatt telah lama menawarkan Zane untuk bekerja di divisi telekomunikasi. Keesokan harinya, di tempat lain, seorang ilmuwan bernama Ilana Green, ahli cuaca, menemukan peningkatan yang cukup drastis pada suhu bumi. Bahkan wanita itu juga sempat menemukan taman bunga di tengah-tengah daratan Arktik. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, namun sayangnya, NASA terus menunda laporan hasil pengamatan dengan berbagai macam alasan. Salah satunya terjadi masalah pada satelit. Shouldn't be here. Kembali ke tokoh utama, sangat disayangkan Bill yang menjanjikan pekerjaan kini malah tidak bisa menerima Zane. Memang tidak bisa dipungkiri, mereka membutuhkan orang-orang yang ahli dan kreatif, namun tidak untuk yang terlalu kreatif seperti Zane. Akhirnya, Bill pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Phil Gordian tidak merekomendasikan Zane. Tentu saja, itu membuat Zane marah sampai-sampai dia nekat kembali ke gedung JPL dan membuat keributan di tengah-tengah seminar. Pada momen inilah Zane mengetahui bahwa Phil tidak hanya merusak karirnya, tapi juga kaset rekaman. Zane yang awalnya hanya merasa marah, kini menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Phil menghancurkan kaset rekaman, seolah ada yang disembunyikan. Pria itu pun mencoba menghubungi Calvin, namun dia terlambat. Departemen Pertahanan datang untuk menutup Stasiun 5 sekaligus menyita semua berkas-berkas karena ternyata Wolf 336 bukanlah bintang, melainkan satelit mata-mata.
Zen mengetahui bahwa itu semua hanyalah akal-akalan semata. Dia menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh NASA. Char yang diharapkan mau mendengar segala curhatan malah sibuk bekerja dan terjadi pertengkaran sehingga Zen pun diusir. Apalagi yang bisa dilakukan? Apakah Zen harus menyerah pada keadaan dan menerima kenyataan? Ketika nyaris putus asa, pria itu melirik parabola milik tetangga dan itu memberikannya sebuah ide yang brilian. Setelah mendatangi beberapa rumah tetangga, menyamar sebagai teknisi parabola, Zen mempersiapkan semua alat-alat dan ruangan yang dibutuhkan. Ketika hendak memulai misinya, tiba-tiba saja pria itu merasakan ada yang mengintip. Ternyata itu adalah seorang remaja bernama Kiki, cucu nenek tetangga yang baru saja tiba dari Los Angeles. Kiki hanya diminta duduk, diam, dan dilarang menyentuh apapun. Namun, namanya juga remaja, yang tentunya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, Zen menjelaskan bahwa dia sedang menyambungkan beberapa parabola yang mana bisa digunakan sebagai antena radio untuk menerima sinyal dari jarak yang sangat jauh. Atau simpelnya, memungkinkan manusia mendengar sinyal komunikasi dari makhluk asing jika benar-benar ada. Zen menambahkan, meskipun tidak mengetahui apa yang akan diucapkan alien, tapi tetap saja menerima pesan dari mereka adalah sesuatu yang paling dinantikan. Hubungan mereka pun menjadi semakin akrab. Kini Kiki resmi menjadi anggota, lengkap dengan ID card, serta diizinkan menekan satu tombol sebagai sebuah kontribusi dalam proyek rahasia ini. Sembari Zen menjelaskan tanda-tandanya, ternyata Kiki berhasil mendapat sinyal yang dinantikan, sama dengan yang diterima di stasiun SETI. Bedanya adalah sebuah lagu Meksiko di bagian akhir. Menurut Zen, bisa saja itu pantulan sinyal yang dipancarkan dari Meksiko, yang berarti kemungkinan ada yang sedang berkomunikasi dengan alien. Untuk memastikan, Zen harus menemui rekannya, Kelvin. Namun sangat disayangkan, ketika tiba, banyak orang-orang dan para petugas yang berkerumun di depan rumah Kelvin, ternyata sang rekan telah meninggal dunia, yang mana menurut petugas akibat keracunan udara. Di kantor pusat penelitian atmosfer, karena masih tidak ada kabar dari NASA, akhirnya Ilana berinisiatif menggunakan balon cuaca dan melakukan pengamatan dari beberapa stasiun. Gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon terus meningkat, bahkan diperkirakan dalam 5 tahun akan meningkat sampai 700%. Ini akan menyebabkan suhu bumi semakin naik. Ketika data-data tersebut dimasukkan ke dalam komputer, diperkirakan suhu bumi akan meningkat sebanyak 12 derajat Celcius dalam 1 dekade ke depan. Semoga saja perkiraan tersebut salah, karena jika memang benar, maka itu akan menjadi sebuah bencana besar. Kembali ke Zen, satu-satunya cara untuk mengetahui pemancar di Meksiko adalah dengan langsung mendatanginya. Pria itu disambut ramah oleh seorang supir taksi tanpa banyak basa-basi. Tempat yang paling pertama ingin dikunjungi adalah stasiun radio XMRSL yang berada sangat jauh dari kota. Sangat disayangkan, ternyata stasiun radio itu telah terbakar beberapa jam sebelum Zen tiba. Lalu pria itu pun dibawa ke sebuah hotel, merupakan salah satu yang terbaik di kota. Sambil bertanya ke beberapa warga, Zen terus mencari parabola besar dengan menggunakan radio. Dia sempat melihat seorang pria tua mencurigakan yang membawa boneka kayu sambil beberapa kali menatap Zen. Ya, tidak seperti yang dikatakan supir taksi, hotel tempat Zen menginap sangat jauh dari kata baik, apalagi saluran airnya yang bermasalah dengan titik bocor di mana-mana. Petang itu, Zen mendengar beberapa pesan, mulai dari pemecatan sampai permohonan maaf dari Char. Lalu, tiba-tiba saja kali ini, Pak Tua misterius tidak dibiarkan lolos. Zen berhasil mengejarnya hingga benar-benar terpojok. Beberapa orang datang membuat pandangan Zen teralihkan, lalu mendadak Pak Tua itu sudah berada di rooftop.
Keesokan paginya, Zane kembali melanjutkan pencarian. Setelah menelusuri tempat-tempat terpencil, pria itu menemukan sebuah bangunan di tengah-tengah hutan, yang mana sangat tidak lazim. Dalam perjalanan menuju ke sana, Zane melihat para petugas yang berlaku kasar kepada seorang wanita. Ya, wanita itu adalah Ilana. Tak lama kemudian mereka berdua dibawa ke gedung di tengah hutan yang merupakan milik perusahaan Plain Corp. Ilana menjelaskan bahwa tiba-tiba saja petugas datang menyita alat-alatnya ketika melepas balon cuaca atau radio sound untuk mengambil sampel atmosfer. Seorang wanita datang menghampiri, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan. Wanita itu juga menjelaskan tentang pembangkit listrik model terbaru yang mereka miliki, dan itu membuat mereka lebih waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan. Tentu saja penjelasan tersebut tidak dapat diterima oleh Ilana, apalagi alat-alat miliknya telah dirusak. Namun Zane segera mengajak Ilana pergi meninggalkan tempat itu karena dia melihat seorang petugas yang sangat mirip dengan Phil Gordian. Sementara itu, Phil sendiri secara tidak langsung mengungkap siapa dirinya dengan sebuah misi baru yang diberikan kepada seorang tukang kebun. Beberapa waktu kemudian, si pria tukang kebun menyelinap ke dalam rumah Zane untuk meletakkan sebuah benda canggih yang melenyapkan semua alat dan berkas-berkas. Kembali ke Zane dan Ilana yang petang itu duduk bersama di sebuah kafe sambil membicarakan tentang pemanasan global. Hal itu memang sudah lama dimulai, namun kali ini Ilana menduga ada sesuatu yang lebih berbahaya, bahkan mampu mencairkan es di kutub. Seringkali Ilana menghubungkan hal tersebut dengan akhir dari umat manusia karena jutaan tahun yang lalu kepunahan dinosaurus dimulai dengan perubahan iklim. Penjelasan Ilana mengingatkan Zane pada seminar yang sempat dihentikannya. Seorang narasumber berbicara tentang terraforming Mars, dimulai dengan meningkatkan suhu planet untuk mengubah atmosfer sehingga layak dijadikan koloni. Sebuah pembahasan yang cukup menarik yang seharusnya bisa dilanjutkan sebagai cerita pengantar tidur. Namun Zane adalah pria yang sangat menghormati wanita, terutama sang kekasih. Oleh karena itu, dengan sopan dia menolak ajakan Ilana. Beberapa waktu kemudian, Zane langsung menghubungi Char untuk menanyakan kabar sekaligus mencari tahu tentang perusahaan Plain Corp. Dari hasil penelusuran di internet, Plain Corp adalah perusahaan energi yang mengalami kebangkrutan, namun telah dibeli dan kini menjadi perusahaan yang bergerak dalam teknologi udara bersih. Mereka memiliki 12 cabang perusahaan yang berkembang sangat pesat dan sebagian besar berada di negara-negara dunia ketiga. Untuk memuaskan rasa penasaran, Zane kembali ke gedung Planicorp di tengah hutan. Banyak hal yang dia temukan di sana, mulai dari parabola tersembunyi, supir taksi yang ternyata memiliki hubungan dengan Planicorp, sampai sebuah elevator yang membawa Zane ke ruangan bawah di mana semua rahasia akhirnya terungkap. Ya, alien lah yang berada di balik semua ini. Dengan teknologi yang super canggih, mereka bisa menyamar menjadi sangat mirip dengan manusia, dan yang lebih mengerikan lagi, para alien memiliki sebuah mesin raksasa yang menghasilkan gas rumah kaca setiap detik. Salah satu alien memergoki Zane dan langsung menyalakan alarm. Untungnya Zane dengan sigap memanfaatkan mesin penyamaran sehingga meskipun nyaris ketahuan, tapi dia berhasil melarikan diri dari tempat itu.
Keesokan paginya, Zane malah ditangkap polisi karena melaju kencang di jalur yang berlawanan arah. Selain itu, ada laporan yang baru saja diterima dari Komandan Petugas Keamanan Plenny Corp bahwa Zane telah menabrak salah satu petugas. Tentu saja, Zane membantah semua tuduhan tersebut dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun polisi menganggap Zane berhalusinasi akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, dan untuk membuktikan, polisi akan membawa mayat korban ke hadapan Zane. Tak lama kemudian, ada mayat yang dibawa oleh petugas. Bukan mayat pria milik Phil yang ditabrak, melainkan mayat Ilana. Setelah berhasil melarikan diri, beberapa hari kemudian, Zane telah kembali ke Pasadena, California, tepatnya kantor Jet Propulsion Laboratory, untuk menemui Phil. Zane telah mempersiapkan senjata api di saku jaketnya. Itu berhasil membuat Phil takut dan menceritakan tujuan alien, yang tidak lain dan tidak bukan adalah terraforming. Ya, kali ini Zane yang berhasil memperdaya Phil dengan sebuah remote dan kamera yang diletakkan pada pohon. Setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, Zane bergegas kembali ke rumah dan bertemu dengan Kiki. Tentu saja, itu membuat Kiki terkejut karena sudah berhari-hari Zane menghilang, serta beberapa kali Kiki sempat melihat petugas yang memantau di sekitar rumah. Meskipun sulit dipercaya, Zane mencoba menjelaskan semuanya. Alien yang mereka hadapi tidak seperti E.T. ataupun monster mengerikan dengan gigi tajam, melainkan berwujud manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Sangat disayangkan, Zane tidak bisa menyiarkan rekaman Phil karena semua alat-alatnya telah dilenyapkan. Lalu, tiba-tiba Char mengaku kebetulan lewat setelah semalam detektif datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang Zane. Zane berusaha meyakinkan sang kekasih bahwa yang dilihatnya benar-benar nyata. Kini satu-satunya harapan adalah observatori radio di Oro Valley. Karena merasa khawatir, Char juga ikut bersama dengan Zane. Begitu pula dengan Kiki yang penuh semangat, dia yakin akan memberikan sebuah kontribusi yang berarti. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba. Setelah mencuri kunci dari petugas dan menerobos masuk ke dalam stasiun, Zane menjelaskan bahwa dia akan mengarahkan parabola ke salah satu satelit karena saat ini bukanlah waktunya untuk mendengar, melainkan berbicara. Namun, sangat disayangkan, kendali jarak jauh tidak berfungsi. Setelah diperiksa, ternyata ada mobil petugas lingkungan di sekitar bangunan. Terjadi pertengkaran karena mengetahui Charlah yang melaporkan rencana mereka kepada polisi. Lalu mendadak sebuah serangan datang dari pria tukang kebun. Dengan pemadam api, Zane berhasil mengusir alien yang menyamar. Itu sekaligus membuatnya mengetahui bahwa suhu dinginlah yang menjadi kelemahan alien. Setelah mendengar penjelasan, Zane pun mencoba mempercayai sang kekasih. Lalu mereka berdua pun menuju ke stasiun parabola untuk menggesernya dari jarak dekat, sedangkan Kiki diminta menekan satu tombol yang mana berfungsi untuk memulai siaran. Beberapa alien datang menyerbu, termasuk Phil yang langsung turun tangan. Selagi Char menahan pintu masuk, Zane berhasil menggeser parabola. Namun sayangnya, Kiki tidak mau menekan tombol karena ternyata dia adalah salah satu dari alien. Hit it now! 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 Hit it now! Meskipun telah mendapat kaset rekaman, Phil dan para alien lain masih tetap berada di sana, yang mana menurut Zane, alien itu tidak akan pergi sebelum memastikan Zane dan Char mati. Untungnya, dalam ruangan itu terdapat nitrogen cair. Zane menggunakannya untuk membekukan alien. Salah satu alien melepaskan bola canggih yang pernah digunakan di rumah Zane. Merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jagoan kita meminta sang kekasih untuk melarikan diri selagi dirinya akan mengambil kaset yang ada di saku Phil.
Zen dan Char berhasil keluar dari stasiun, dan kini mereka sedang berada di atas parabola melihat alien Kiki yang melarikan diri. Dan film pun ditutup dengan menampilkan berita tentang iklim yang terus memburuk. Lalu tiba-tiba saja siarannya diganti dengan rekaman Phil yang membuat gempar seluruh dunia. Kini semuanya menjadi tidak mudah bagi para alien. Apakah mereka akan mundur atau mungkin memulai perang terhadap manusia? Dan tamat. Ya, meskipun jadul tapi mantul, dan saya rasa kita semua setuju dengan hal itu. Jika konteks 1997 melakukan komunikasi damai dengan kecerdasan asing, The Arrival menampilkan komunikasi yang berlawanan, bahkan mungkin sebenarnya bisa dibilang bukan berkomunikasi, melainkan menguping. Ya, secara tidak sengaja, Zen menerima sinyal komunikasi dari alien, yang mana saya pikir itu merupakan perintah darurat dari suatu planet di tata surya Wolf 336. Ada sekitar belasan perusahaan energi yang menerima pesan tersebut, termasuk Station 5 milik SETI. Tentunya alien sudah mengantisipasi dengan meletakkan orang dalam di NASA, yaitu Phil. Tidak diketahui apa yang terjadi dengan Phil asli, tapi jika melihat kemalangan yang menimpa Kelvin dan Ilana, maka besar kemungkinan Phil Gordia asli telah dibunuh. Tentu tidak hanya Phil, satu-satunya orang dalam, karena pada sebuah adegan, kita juga mengetahui bahwa semua satelit NASA bermasalah. Jadi bisa dibilang segala macam urusan yang berhubungan dengan antariksa telah dikuasai alien. Tidak sampai di situ, semua staf yang kritis dan terlalu kreatif akan diberhentikan alias dipecat, sehingga yang tersisa hanya karyawan-karyawan yang malas atau kebanyakan bengong. Salah satu contohnya seperti Kelvin. Loh, tapi kan Kelvin dibunuh, Bang. Ya, itu karena dia mendengar penjelasan Zen tentang bedanya pergerakan satelit dengan bintang. Kelvin sempat bertanya curiga, sehingga membuatnya masuk dalam daftar manusia yang harus dilenyapkan. Beda halnya dengan Zen, tentu penonton akan berpikir mentang-mentang karakter utama nggak mati-mati. Sebenarnya tidak begitu. Alien Phil mengetahui bahwa sejauh ini Zen satu-satunya karyawan yang terlalu kreatif. Jadi alien berencana untuk memata-matai sekaligus mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan manusia untuk menyelidiki keberadaan mereka. Mulai dari mengirim seorang bocah bernama Kiki, supir taksi, sampai akhirnya ketika dirasa sudah cukup, Pak Tua pembawa boneka dikirim untuk melakukan eksekusi. Termasuk pria tua yang pura-pura tidur di dekat telepon umum. Jika diperhatikan lagi, ketika Zen menyebut Planet Corp, tiba-tiba saja itu bapak-bapak melek. Lah emangnya si Kiki sejak awal alien, Bang? Ya, awalnya saya juga berpikir bahwa tukang kebun telah menculik dan menukar Kiki. Namun setelah diperhatikan lagi, ada adegan-adegan yang menjadi petunjuk. Di awal kemunculan, Kiki sempat menolak untuk ditolong. Saya pikir ini karena kakinya yang belum disesuaikan dengan bentuk kaki manusia. Lalu yang kedua, Kiki menolak ketika Zen memberikan es untuk mengompres kakinya. Kiki mengatakan bahwa dia tidak suka dingin. Adegan-adegan selanjutnya mungkin sudah lebih jelas, termasuk meninggalkan pesan di pintu yang menjadi petunjuk bagi pria tukang kebun untuk menyusul Zen ke Oro Valley. Lalu diikuti dengan kedatangan Phil, bukan polisi, entah karena memang sudah digagalkan oleh Phil atau memang datangnya belakangan, seperti film-film pada umumnya di masa itu. Tentang alien masih menjadi misteri. Sejauh ini dijelaskan bahwa mereka hanya mampu bertahan di lingkungan yang panas. Bagi saya, yang menarik adalah strateginya benar-benar rapi. Para alien menganggap manusia tidak mampu menjaga dan merawat bumi. Oleh sebab itu, mereka merusak lapisan ozon untuk menaikkan suhu planet sehingga seluruh manusia akan punah, lalu bumi menjadi rumah baru bagi mereka. Alien memiliki alat-alat canggih, mulai dari mesin penyamaran yang bisa dibilang sempurna sampai mesin penghasil gas. Namun untuk melakukan eksekusi, mereka sama sekali tidak menggunakan alat-alat atau senjata canggih. Saya pikir ini demi menghindari kecurigaan manusia. Jika memang mereka tertangkap atau mati, minimal manusia tidak menemukan sesuatu yang canggih dan mencurigakan. Kecuali bola yang melenyapkan barang bukti. Benda itu tidak bisa dihentikan dan menghisap semuanya, termasuk bola itu sendiri. Kemungkinan seperti black hole atau lubang hitam buatan. Ada lanjutannya nggak, Bang? Ini pertanyaan paling sakti yang menggambarkan rasa penasaran. Ya, ada. Judulnya The Second Arrival, rilis di tahun 1998. Jika kalian memang tertarik, silakan komen, akan saya buatkan lanjutannya.
Segitu saja teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi saya hanya mengemukakan pendapat. Sama halnya dengan kalian, sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!